Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang mana dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, di dari tempat yang begitu suci yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita beribadah, dengan tujuan kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendak senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah begitu banyak kepada kita semuanya. Setiap hari turun nikmat Allah kepada kita semua, dan sedikit terkadang yang kita syukuri. Pada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan dari kenikmatan tersebut yang wajib kita syukuri, yaitu nikmat dari sekian hamba Allah, Allah pilih kita menjadi seorang muslim, seorang mukmin. Nikmat dari sekian orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, yang tumbuh kembang di antara kaum muslimin, diberikan lagi nikmat hidayah, dikasih nikmat petunjuk. Karena nyatanya enggak semua orang yang dia lahir dalam keadaan Islam, tumbuh kembang di antara kaum muslimin, bisa sadar untuk betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah tidak akan didapati oleh seorang muslim atau muslimah kecuali dia belajar. Dia belajar apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia fahami apa tujuan dia diciptakan. Dia pelajari apa yang Allah ridhai selama kita hidup di dunia. Dia amalkan apa yang Allah perintahkan, sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak hari kiamat. Pasti setiap dari kita berdiri di hadapan Allah, kita punya sebuah amalan. Kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah modal, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita tahu dan dalil yang seringkali dipelontarkan atau seringkali diulang, diingatkan, karena memang itu kewajibannya seorang muslimin
tanasuh fil haq, saling menasehati dalam perkara yang hak, mengingatkan, mengajarkan. Ketika adillah itu dalil-dalil diulangi, maka tujuannya apa? Tujuannya mengingatkan. Mungkin sudah tahu, tapi diingatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang yang beriman. Kalau nggak diingatkan lupa dia. Mungkin sudah tahu, mungkin sudah faham, tapi itulah imannya seorang muslimin, naik dan turun. Kalau nggak diingatkan, dia lupa. Ibarat handphone atau peralatan elektronik lainnya harus dicas, diberikan kembali tenaga, diberikan kembali pemahaman, disadarkan. Fadzakir, kata Allah, ingatkan. Sesungguhnya peringatan bermanfaat buat orang mukminin. Maka di antara dalil yang sering kali disebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan Allah ciptakan kita jelas, kita sudah sama-sama tahu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah ciptakan kita, Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Allah ciptakan saya, Allah ciptakan Anda semua yang ada di sini dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Allah ciptakan, kemudian tidak Allah biarkan tinggalkan begitu saja. Allah khalaqana wa razaqana, Allah ciptakan kita, Allah berikan kita rezeki, wa lam yatrukna hamala. Allah enggak tinggalkan begitu kita saja. Bal arsala ilaina rasulah. Allah kirimkan kepada kita seorang rasul, seorang utusan. Apa tujuannya? Tujuannya tadi yang Allah katakan, untuk merealisasikan agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita ini lemah. Hakikatnya kita ini pelupa. Hakikatnya kita ini memiliki hawa nafsu. Ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan seorang manusia dengan malaikat adalah seorang manusia memiliki sisi kebaikan, ketaatan, dan memiliki hawa nafsu, sisi keburukan. Allah katakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan setiap manusia ketika menciptakan saya, menciptakan Anda semua, Allah berikan bagian alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada bagian yang buruk dan ada bagian yang baik. Kemudian Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikannya. Jadi kita apa? Jangan terlalu pede mengatakan diri kita pasti baik, pasti suci lah. Karena Allah yang katakan setiap dari kita, sekalipun a'immah haram, sekalipun para sahabat, dia punya sisi yang buruk. Namun Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkannya, membersihkan sisi yang buruk ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu keimanan ini sesuai dengan apa yang dia gali dari syariat, bertambah keimanannya. Kita tahu bahwasannya di antara fase-fase hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau pernah dibedah dadanya, pernah dibedah perutnya oleh malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikeluarkan hatinya, kemudian dibedah hatinya, dikeluarkan hadzus syaitan, bagian dari syaitan. Kalau ini ada pada diri Rasulullah, maka demi Allah lebih utama lagi ada pada diri kita semua. Ada hadzus syaitan, ada bagian syaitan. Maka Allah katakan, qad aflaha man zakkaha.
Beruntung orang yang mensucikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disucikan oleh Allah, dibersihkan bagian dari hawa nafsunya, dari syaitannya. Maka itulah keadaan kita. Hakikatnya kita apa? Lemah. Hakikatnya kita lemah. Maka untuk merealisasikan, untuk mengingatkan kita bahwasanya tujuan kita beribadah kepada Allah, Allah kirimkan Rasul, Allah kirimkan utusan. Buat apa? Buat mengingatkan kita, buat sadarkan kita. Ketika mulai lupa, diingatkan lagi. Ketika mulai lalai, diingatkan lagi. Diturunkan syariat, adanya salat 5 waktu. Mendengar ayat-ayat Allah, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Mungkin lalai dia, kemudian dia datang salat, dia baca ayat-ayat Allah, dia dengar ayat-ayat Allah, ingat lagi, zadatuhum imana. Enggak maghrur, enggak lupa bahwasannya hidup dia di dunia ada limitnya, ada batasannya. Teringat lagi dia bahwasannya tujuan dia apa? Beribadah kepada Allah, walaupun godaan di dunia begitu silau. Begitu apa? Begitu silau. Makanya satu hari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Dia satu hari datang kepada Abu Bakar, kemudian dia berkata, "Nafaqa Hanzalah." Wahai Abu Bakar, sungguh nafaqa Hanzalah, telah nifaq Hanzalah. Dia berkata, diri saya ini munafik. Kata Abu Bakar, kenapa kamu bilang seperti itu? Bayangkan Rasulullah masih hidup. Dia bilang, kalau saya duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya lihat jannah dan nar itu ada di depan mata saya. Lupa saya terhadap dunia, lupa kalau dia punya istri, dia punya anak dan lain sebagainya. Hammuhu akhirat. Tujuannya dia apa? Akhirat. Begitu dia ketika diingatkan, tinggi semangatnya. Namun ketika pulang ke rumah, mulai lagi kehidupan back to normal. Kalau kita bilang sekarang, mulai lagi normal lagi kehidupannya. Ketemu lagi anaknya, ketemu lagi istrinya, mulai bekerja lagi, mulai harus mencari nafkah, ada tuntutan hidup dan lain sebagainya. Dia bilang iman ini menurun. Beda rasanya ketika duduk dengan Rasulullah dan ketika mulai ke pasar, mulai berjualan. Iman ini turun. Kata Abu Bakar, betul. Abu Bakar merasakan hal yang sama. Kemudian datanglah Abu Bakar kepada Rasulullah SAW bersama Hanzalah. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Wahai Rasulullah, Hanzalah munafik. Kata Rasulullah, kenapa kamu katakan ini? Karena kata nifak ini gak boleh sembarangan diberikan kepada saudara semuslim. Kata nifak, bid'ah, tafsik, fasik atau kufur, kafir, gak boleh sembarangan dinisbatkan kepada seorang muslim individual. Kalau secara umum orang yang menyembah selain Allah kafir, ini hukum umum. Tapi begitu diturunkan si fulan budi kafir, ini gak boleh sembarangan. Seperti mana seorang masuk ke dalam Islam itu dengan hujjah, dengan bukti dan saksi, begitu juga ketika dia dikeluarkan dari Islam harus ada buktinya. Kenapa dia keluar dari Islam? Rasulullah mengatakan bingung, kaget, kenapa berkata seperti itu? Maka diceritakanlah cerita yang tadi Hanzalah katakan, dari naik dan turunnya imannya beliau. Maka Rasulullah berkata di potongan hadis, sa'atan ya Hanzalah. Ya Hanzalah, bukan seperti itu, bukan munafik. Akan tetapi memang waktu berbeda, dari waktu ke waktu beda. Iman ini naik dan turun. Itu keadaannya kita, keadaannya orang muslimin. Maka keadaannya orang mukminin, hamba Allah, makhluk Allah. Dari manusia ini apa? Imannya naik dan turun. Maka dia naik dengan ketaatan kepada Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, dia fahami,
dan turun sejauh mana dia mengkhilafi syariat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, bisa hilang. Bisa hilang keimanannya, bisa. Bukankah dalam penjelasan hadis disebutkan amsa mu'minan wa yusbihu kafira? Seseorang itu di akhir zaman dalam sore hari dalam keadaan beriman. Na'udzubillah, dalam keadaan pagi dia dapati dirinya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jaminan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dalam keadaan Islam, tumbuh kembang di antara kaum muslimin, kalau dia tidak beriman, tidak memupuk imannya dengan mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah, hati ini lemah. Hatinya apa? Lemah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan supaya kita beribadah kepada Allah, Allah realisasikan dengan Allah kirimkan para rasul kepada hamba-hambanya. Allah katakan, inna arsalna ilaikum rasula, sungguhnya kami kirimkan kepada kalian rasul. Kemudian Allah lanjutkan, kama arsalna ila fir'auna rasula, seperti mana kami kirimkan kepada Fir'aun rasul. Tujuannya apa? Tujuannya merealisasikan, menjelaskan ayat-ayat Allah, mengingatkan kita. Fa'asa Fir'aunur rasul, akan tetapi sikap Fir'aun itu maksiat. Jadi ketika dikirimkan rasul, sikapnya kita seharusnya apa? Taat. Karena Allah kirimkan ini rasul untuk kita ikuti. Tapi kata Allah, fa'asa Fir'aunur rasul, Fir'aun dia bermaksiat kepada rasulnya, kepada utusan Allah. Fa'akhadnahu akhdhaw wabila, maka kami azab Fir'aun dengan azab yang keras. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahu sekarang kalau tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu tidak bisa kita dapatkan kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, jika seandainya kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum, maka Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa kalian. Maka ini dua syarat gak bisa terpisah. Maka kita dapat di rukun pertama dalam Islam apa? Dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat, bukan satu kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Apa yang pertama? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sampai situ cukup? Enggak cukup. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi juga bahwasannya Nabi Muhammad ini utusan Allah. Bentuk persaksian kita ini kepada Rasulullah kita realisasikan minimal dengan 4 perkara. Taat kepadanya dalam perintahnya, ta'atu fima amar, mempercayai kabar yang datang dari Rasulullah SAW, tasdiquhu fima akhbar, menjauhi semua apa yang Rasulullah SAW larang, wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah, ini garis bawahi, kecuali dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti seperti ini, enggak bisa. Ibadah kepada Allah harus dengan bimbingan Rasulullah, bukan bimbingan saya, bukan bimbingan ajengan, bukan. Tapi para ulama adalah penyampai dari warisan Rasulullah SAW, penyampai dari ilmu, disampaikan, diingatkan. Kita beribadah kepada Allah dengan bimbingan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dapati di rukun kedua itu apa? Salat. Apa kata Rasulullah SAW yang paling dasar menjelaskan tentang salat? Hadisnya ma'ruf,
semua orang tahu, semua kalangan tahu, setiap pengajian apapun pengajiannya disebutkan ketika menyebutkan tentang salat. Apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni salli. Lihat penjelasan Rasulullah bilang apa? Sallu, salatlah kalian kama ra'aitumuni usalli. Seperti mana kalian lihat aku salat. Seperti caranya siapa? Caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika haji di rukun yang selanjutnya, di rukun yang terakhir. Kalau dia haji, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW haji? Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku, khudhu anni, ambil dariku. Rasulullah enggak bilang dari yang lain. Sallallahu alaihi wasallam, khudhu, ambil, khudhu anni, dari diriku, manasikakum, manasiknya kalian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita di Indonesia ini adalah di atas mazhab atau manhaj ahli sunnah wal jamaah, sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya inginkan. Dan mazhab yang tersebar di Indonesia kita ini mazhab Syafi'iyah, mazhab ahli sunnah wal jamaah. Seluruh kaum muslimin sepakat bahwasannya 4 a'immah, dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka adalah a'immah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu salah satu yang diterangkan di kajian rutin ini yang dijelaskan oleh siapa? Biasanya oleh Ustaz Hamdi, yang bertema usulul thalathah, 3 landasan utama. Itu kurang lebih tentang yang biasa disampaikan, saya ringkas secara kecil sebagai muqaddimah kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Jadi kalau tadi dasarnya kita sudah faham beragama ini, kalau mau taat kepada Allah, mau senang di dunia dan akhirat, harus mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah beberapa hukum syar'i, beberapa hukum syariat yang kita harus fahami. Di antara hukum yang fenomenal yang tersebar di antara kita, dan ini hukum syariat betul adanya, namun sering kali terjadi simpang siur, kesalahpahaman dalam hukum tersebut. Seringkali hukum ini diketahui oleh orang, namun dalam prakteknya seringkali banyak yang salah, karena dia tidak memupuk prakteknya dengan apa? Dengan belajar, dengan memahami ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah ar-ruqyah. Ini sering kali ya, berapa kali di kajian-kajian dibahas, diingatkan, difahamkan. Kenapa? Karena nyatanya banyak sekali orang-orang yang menyeleweng prakteknya dari ruqyah yang syar'iyah, dari ruqyah yang disyariatkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil ruqyah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang ruqyah, ketika menjelaskan tentang ruqyah, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Siapa yang Imam Muslim, ibu-ibu? Siapa Imam Muslim? Imam Muslim itu adalah salah seorang a'immah hadis, salah seorang imam dalam ilmu hadis, yang mana di antara kitab-kitab yang dia tulis, yang dia kumpulkan ahadits Rasulullah, ada salah satu kitab yang dia tulis, yang dia syaratkan
hadis-hadis yang ada dalam kitab tersebut adalah hadis sahih. Disebutkan riwayat-riwayat ahaditsnya. Apa itu riwayat hadis, ibu-ibu? Harus tahu. Karena kita orang muslim dan muslimah. Seorang muslim dan muslimah apa? Cerdas. Gak boleh dia dibodohi dalam masalah agamanya. Gak boleh dia gak tahu dalam masalah agamanya. Bapak ibu yang atau ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus faham Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, juga penjelasan-penjelasan Rasulullah dari lafaz-lafaz ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh para ulama dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an, terhadap agama ini, ketika Allah sudah sempurnakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan seterusnya Allah firmankan adalah Allah siapkan di dalam umat ini, walhamdulillah, orang-orang yang dia hidup dengan himmah, dengan tujuan, dengan semangat menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para a'immah, para sahabat, dimulai dari zaman generasi sahabat, para tabi'in, orang-orang yang bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian seterusnya generasi demi generasi menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu kepada orang yang datang setelahnya sampai kepada kita. Alhamdulillah. Maka dengan cara apa mereka menjaga ahadits Rasulullah? Dengan cara apa mereka menjaga Al-Quran? Padahal kaum muslimin semakin meluas. Setelah Rasulullah SAW meninggal, dakwah tidak berhenti. Banyak kota-kota, dari kota-kota ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, negara-negara Persia, negara-negara Romawi, dibuka, disebarkan dakwah kepada mereka. Bercampur orang masuk ke dalam Islam, bercampur orang yang datang ke kota Rasulullah SAW setelah peninggalan Rasulullah SAW. Tentu masing-masing membawa latar belakang. Yang Yahudi, latar belakangnya Yahudi, karena dia membaca Taurat dan Injil yang sudah apa? Yang sudah dirubah-rubah, masuk ke dalamnya falsafah. Kemudian yang Nasrani, dia punya latar belakang Nasrani. Yang Romawi, dia latar belakang dengan adat istiadatnya. Begitu juga yang lain, yang Persia. Maka untuk menjaga kemurnian agama ini, dijaga penyampaian Al-Quran dan hadis ini dengan riwayat. Kalau orang mulai berbicara agama, mulai ngomong agama, bawa-bawa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langsung ditanya, "Sammulana rijalakum." Dari mana kamu dapat? Siapa yang meriwayatkan? Karena wahyu ini kita sepakat, wahyu ini terhenti, sudah. Dengan meninggalnya Rasulullah, berhenti wahyu. Enggak ada Al-Quran diturunkan lagi setelah Rasulullah SAW meninggal. Maka Al-Quran yang disampaikan setelah Rasulullah harus sama dengan Al-Quran yang disampaikan di zaman Rasulullah. Begitu juga penjelasan-penjelasan Rasulullah. Di antaranya Ibn Sirin mengatakan, "Inna hadzal din ilm, fanzuru 'amman ta'khudhu dinakum." Sungguhnya agama ini ilmu. Atau inna hadzal ilm dinun, atau sungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru, maka lihatlah dari siapa kamu ngambil agama kalian. Ada rijal isnadnya, alhamdulillah. 4 mazhab ulama, dari mazahib ulama, dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan lain sebagainya, mereka berpegang dengan cara ini. Tidak ada dari mereka yang menjelaskan tentang agama Allah dari otak mereka saja sudah. Tidak. Setiap dari mereka menjelaskan dengan riwayat. Dijelaskan riwayat dari siapa?
Contoh tafsir yang paling fenomenal, yang paling menyebar khususnya secara umum di dunia Islam, dan di khususnya kita juga di kalangan mazhab Syafi'iyah adalah tafsir Ibn Katsir. Ini ma'ruf tafsir Ibn Katsir. Anda buka Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat, adakah tiba-tiba Ibn Katsir mengatakan Bismillahirrahmanirrahim? Oh, arti Bismillahirrahmanirrahim saya lihat dalam mimpi, atau saya dapatkan menurut saya artinya seperti ini. Tidak ada. Tafsirnya dengan riwayat. Dia bawakan dulu riwayat. Apa kata para sahabat? Dia tafsirkan ayat dengan ayat. Dia tafsirkan ayat dengan hadis. Dia tafsirkan lagi dengan perkataan Rasulullah SAW, dengan perkataan sahabat dan lain sebagainya. Dibawakan riwayatnya. Maka seringkali kita dapatkan riwayat dari Ibn Abbas dalam tafsir Ibn Katsir, dalam tafsir A'immah, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, kita dapatkan riwayat-riwayat dari sahabat. Nah, begitu juga tentang ruqyah ini. Ruqyah ini disampaikan oleh Al-Imam Muslim, yang dia membuat sebuah kitab, yang kitabnya disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah, oleh seluruh kaum muslimin sebagai kitab hadis yang sahih, yang terbaik dalam kesahihannya, yang urutannya kedua setelah sahih Al-Bukhari. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan dalam Sahih Muslim tentang ruqyah ini, an Auf ibn Malik, dari Auf ibn Malik, kunna narqi fil jahiliyah, dahulu kami meruqyah di zaman jahiliyah. Nah, artinya ruqyah ini apa? Sebuah kebiasaan di setiap kaum, dan kalau kita perhatikan nanti fahami makna ruqyah, bahkan bukan di kalangan orang Arab saja, di kalangan seluruh kaum Arabnya dan Ajamnya, mereka ini mengenal ruqyah dari dulu. Di zaman jahiliyah, dia bilang kunna narqi fil jahiliyah, dahulu kami meruqyah di zaman jahiliyah. Faqulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Maka kami tanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu tentang hal itu, yaitu tentang ruqyah, boleh apa enggak? Faqala i'ridu alayya ruqakum, kata Rasulullah, sini perlihatkan bagaimana ruqyah kalian kepadaku. La ba'sa birruqa ma lam takun syirka, tidak apa-apa meruqyah asalkan tidak ada kesyirikan di dalamnya. Nah, ini dasar hukum ruqyah, ini fahami dulu. Jadi poin pertama silakan dicatat, sebutkan oleh para ulama, al-ilmu saydun wa kitabatu qaiduhu. Ilmu ini apa? Buruan, dan tulisan ini apa? Ikatannya, talinya. Kalau nggak diikat, lari hewan buruannya. Maka kata Rasulullah SAW, la ba'sa birruqa, tidak mengapa meruqyah, ma lam takun syirka, kalau tidak ada kesyirikan di dalamnya. Nggak ada kesyirikan dalam ruqyah tersebut. Ini dasar hukum ruqyah. Artinya ruqyah itu boleh asalkan tidak ada kesyirikan di dalamnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita faham tentang ruqyah, tadi hukumnya kita sudah tahu. Maka kita harus fahami apa itu ruqyah. Ruqyah ini apa? Ya, secara hukum dalam agama kita sudah tahu ruqyah ini boleh kalau enggak syirik. Apa ini ruqyah? Kok ruqyah ini dikenal bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang? Sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pada meruqyah. Apa itu ruqyah? Disebutkan ar-ruqyah hiya allati tusamma al-azaim. Dalam kitab at-tauhid disebutkan ruqyah adalah allati tusamma al-azaim, yaitu yang disebutkan sebagai azimah, jampe-jampe. Apalagi selain bahasa jampe-jampe, mantra, apalagi selain mantra, baca-bacaan, sebuah kalimat yang dibacakan
untuk menolak bala, untuk mengangkat bala, mengangkat ujian, mengangkat musibah, mengangkat penyakit. Jampe-jampe yang dibacakan. Jadi ini ruqyah secara umum. Ya kalau ditanya ruqyah itu apa sih? Ruqyah ini bacaan, jampe-jampe, mantra. Oh, kalau jampe-jampe dan mantra ini banyak. Nggak usah mengenal Islam dulu. Orang-orang yang dia animisme dan lain sebagainya di perkampungan, yang nyembah roh, yang datang ke dukun, yang nyembah batu dan lain sebagainya, mereka juga punya jampe-jampe. Yang pakai ilmu sihir juga pakai jampe-jampe, kan gitu kan? Pakai mantra. Oh, ruqyah itu mantra. Nah, ini paham gak? Ruqyah itu apa? Mantra. Fahami dulu ini ruqyah. Ruqyah itu mantra. Jadi orang jahiliyah dulu meruqyah, iya. Jangankan di Arab, di Indonesia juga banyak yang meruqyah. Dukun meruqyah, pakai jampe-jampenya dan lain sebagainya. Maka ditanyakan tadi dalam hadis tadi oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana hukum ruqyah ini?" Karena setiap orang ruqyah jampe-jampenya sendiri-sendiri. Yang satu bilang jampe-jampe dia yang paling sakti, yang satu lagi bilang jampe-jampe dia sakti iklan, yang satu lagi bilang ini yang paling mantap. Kan seperti itu. Masing-masing datang memilih dukunnya, memilih orang yang membaca jampenya, belajar mantranya. Sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ini bagaimana hukum ruqyah? Kita biasa pakai ruqyah ini. Kalau sakit di ruqyah sama kita." Kata Rasulullah SAW, "La ba'sa biruqa ma lam takun syirka." Gak apa-apa, ruqyah ini boleh, tapi syaratnya gak boleh mengandung kesyirikan. Oh, jadi jampe-jampe ini gak dihapus dalam Islam hukumnya, tetap ada. Seperti mana ada beberapa ibadah sebelum Islam juga ada, yaitu sebelum Islam yang datang kepada Rasulullah SAW. Seperti haji. Adakah ibadah haji sebelum Rasulullah SAW datang? Oh, ini yang nggak belajar sirah nggak tahu. Adakah haji? Ada. Kerjaannya kakeknya Rasulullah SAW dan ahli Makkah itu jagain apa? Jagain Ka'bah. Ngapain jagain Ka'bah? Dia tahu itu rumah Allah. Ngapain kalau dia tahu rumah Allah? Karena orang-orang Arab sekitarnya dari Yaman sampai ke Syam semuanya datang di musim haji. Ada syariat haji? Ada, sejak zaman Nabi Ibrahim ada syariat haji. Ini millahnya Ibrahim. Ada haji. Ketika datang Islam, haji itu tidak dihapus. Ada, tapi dibenarkan. Haji yang sudah menyeleweng dibenarkan tidak hajinya seperti ini. Maka Rasulullah katakan, "Khudhu anni manasikakum." Begitu juga ruqyah. Ruqyah ini ada sejak dahulu ada, maka tidak dihapus oleh Islam, tapi dibenarkan. Ruqyah yang benar itu seperti ini, yaitu ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan di dalamnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Khattabi rahimahullah wa kana alaihi salam qad raqa wa ruqiya wa amara biha wa ajazaha wa idza kanat bil Qur'an wa bi asma'illahi ta'ala fahiya mubahatun aw ma'murun biha. Berkata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, wa kana alaihi salam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu atau Ibu-ibu, ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Siapa Ali? Sepupunya Nabi, tinggal di rumah Nabi, dibesarkan oleh Nabi, dikawinkan oleh anak Nabi, dinikahkan dengan anak Nabi yang paling disayang, yaitu Fatimah, merupakan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, meriwayatkan dari Rasulullah, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Orang yang pelit. Nah, kalau kita mau dibilang pelit sama Nabi, silahkan, jangan diamalkan. Orang yang pelit adalah orang yang disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun lisannya enggak mau sholawat.
berat sholawat sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ibu-ibu, ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan berat lisan ini. Orang yang banyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab mendapatkan syafaat Rasulullah yang Allah berikan kepada kita semua. Kita berharap kepada Allah supaya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad raqa wa ruqya. Dia sungguh pernah raqa, meruqyah dan diruqyah. Wa amara biha wa ajazaha, dan memerintahkan ruqyah dan membolehkannya. Fa idza kanat bil Qur'an wa bi asma'illahi ta'ala, maka apabila dengan Al-Qur'an, ruqyah itu mantranya itu yang orang biasa baca jampe-jampe, dukun biasa baca jampe-jampe minta tolong ke syaitan, ke jin dan lain sebagainya, maka apabila jampe-jampe itu diganti dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan nama-nama Allah, fahiya mubahah, maka dia mubah, boleh. Wa ma'murun biha, dan diperintahkan. Wa innama ja'atil karahah wal man'u fi ma kana minha bighairi lisanil Arab. Maka kata Imam Khattabi, yang dilarang adalah yang mana datang dengan selain lisan Arab, karena saat itu tidak bisa difahami kalau bahasanya bukan bahasa Arab. Namun Allah Ta'ala alam, nanti kita jelaskan, selain dengan bahasa Arab, kalau kita mintanya bentuknya doa dan itu tidak mengandung syirik, boleh. Namun kalau bahasanya nggak bisa difahami, misalnya ya dan yadin yadun, dia baca kalimat-kalimat yang nggak jelas, kul diulang-ulang, gak jelas apa artinya. Dukun itu kalau baca seperti itu dan lain sebagainya, ini gak jelas. Ini minta tolong apa yang dia minta, kepada siapa dia minta, apa yang dia baca, gak jelas. Maka ini dilarang di dalam Islam, kata Imam Khattabi. Fa innahu rubbama kana kufran au qawlan yadkhuluhu syirik. Kenapa dilarang dengan selain lisan Arab, kata Imam Khattabi? Karena mungkin saja kalimat yang diucapkan kalimat kufur, naudzubillah. Atau perkataan yang masuk ke dalamnya kesyirikan. Qultu min dzalika ma kana ala madhahibil jahiliyah allati yata'atunaha wa annaha tadfa'u 'anhum al-afat wa ya'taqiduna anna dzalika min qibalil jin wa ma'unatihim wa binahwi hadza dzakar al-Khattabi. Maka Asy-Syarih yang menjelaskan ini, dia mengatakan bahwasanya dahulu orang jahiliyah biasa melakukan jampe-jampe itu, dimasukkan, sisipkan kalimat-kalimat yang enggak jelas, dan mereka meyakini yang mengangkat penyakit itu adalah jin yang membantu mereka. Ini syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kepada Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalimatnya enggak jelas dan dia meyakini yang mengangkat penyakitnya jin, dipindahkan sakitnya ke telur, dipindahkan sakitnya ke piring, dipindahkan sakitnya ke ayam dan lain sebagainya. Dari mana ini datangnya? Dari mana ini datangnya? Maka harus hati-hati, harus kita faham. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam rahimahullah, wa kullu ismin majhul, dan setiap isim majhul, sebuah nama atau sebuah perkataan yang tidak diketahui maknanya, falaisa li ahadin ayyurqiya bihi, maka enggak boleh seseorang menggunakan mantra dan jampe-jampe tersebut untuk meruqyah, fadlan ayyad'u bihi walau 'urifa ma'nah. Walaupun terkadang maknanya diketahui, tapi kalau maknanya syirik pun enggak boleh tetap. Li'annahu yukrahu ad-du'a bighairi al-'arabiyyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia lebih condong apa? Karena dibenci
doa, nggak disukai doa selain dengan bahasa Arab. Nah, karena kita sepakat semuanya kaum muslimin sepakat, doa yang paling utama doa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang paling utama. Tapi tidak dilarang dengan bahasa yang lainnya. Syekhul Islam lebih condong apa? Doa yang bagus itu doa dengan yang bahasa Arab. Walaupun diketahui maknanya kalau bukan bahasa Arab dibenci, karena takut yaltabis, mungkin saja bercampur aduk. Maka dia jelaskan wa inna ma yurakhasu liman la yuhsinul arabiyyah. Lihat kata Syekhul Islam, hukum asalnya dibenci, enggak disukai. Tapi dibolehkan bagi orang yang lemah dalam bahasa Arabnya. Ini menunjukkan bahwasannya bahasa Arab adalah bahasa agama. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar bahasa Arab. Semangati anak-anaknya kalau punya anak belajar bahasa Arab. Jangan cuma belajar bahasa asing yang lain. Bukan dilarang dalam Islam mengetahui bahasa. Silahkan anak Anda mengetahui 7 bahasa, 10 bahasa, 20 bahasa, bagus. Menunjukkan kecerdasannya, menunjukkan kepintaran kaum muslimin. Tapi ketahuilah di antara bahasa-bahasa yang paling manfaat buat dunia dan akhiratnya adalah bahasa Arab. Dan senantiasa kaum muslimin ketika menyebar Islam, bahasa yang menyatukan mereka adalah bahasa Arab. Sampai sekarang pun sebagian masyayikh menjelaskan bahasa yang menyatukan kita semua adalah bahasa Arab. Enggak Ustaz, saya boro-boro bisa bahasa Arab. Mana bahasa menyatukan? Enggak bisa. Bisa. Tapi kebisaannya kita itu sesuai kadarnya kita. Lemah. Masa Ustaz bisa? Enggak bisa. Bisa. Ibu-ibu kalau umroh atau haji, ibu-ibu datang ke Masjidil Haram, ke Makkah, mau beli atau mau ngambil sesuatu, kata tukang dagangnya halal, halal, halal. Oh, ibu-ibu tahu, boleh. Oh, kalau halal boleh dia. Haram, haram, enggak boleh, haram, enggak boleh. Oh, ini enggak boleh. Salah, salah, waktu salah dia bilangin. Apa yang di sana berbicara bahasa Indonesia? Enggak. Itu kan kalimat-kalimat istilah bahasa Arab. Namun sampai sekarang ada beberapa istilah yang masih kita fahami karena ini istilah agama. Jadi sampai sekarang tetap bahasa yang menyatukan kita bahasa apa? Bahasa Arab. Tetap. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Salat bahasa apa? Bahasa Arab. Ad-du'a, doa itu bahasa apa? Bahasa Arab. Sampai sekarang kita menggunakan dalam keagamaannya kita istilah-istilah bahasa Arab. Namun hanya saja lemah pemahaman kita terhadap bahasa Arab. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dan sungguhnya diberikan rukhsah bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab, dia tidak baik bahasa Arabnya, untuk meruqyah dengan selain bahasa Arab. Tapi nanti ada syaratnya tetap. Fa amma ja'lul alfaz al-ajamiyyah syi'aran falaysa min dinil Islam. Adapun menjadikan jampe-jampe itu syiarnya dengan selain bahasa Arab, maka ini bukan merupakan dari agama Islam. Makanya sholat, boleh gak Al-Fatihahnya diganti dengan bahasa Indonesia? Gak boleh. Tapi kan enak, lebih faham, gak boleh. Belajar supaya faham. Boleh gak Subhana Rabbiyal A'lanya diganti saja dengan bahasa Indonesia? Gak boleh. Boleh gak baca Al-Quran terjemahnya saja? Boleh, tapi gak dapat pahala seperti baca bahasa Arabnya. Cuman dapat pahala memahami Quran saja. Yang dapat pahala setiap satu huruf 10 kebaikan apa? Bahasa Arabnya, lafaznya. Bukan apa? Bukan terjemahnya. Maka ini yang harus kita fahami. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala Suyuti, berkata al-Imam Suyuti, wa ajma'al ulama ala jawazir ruqa, dan para ulama ijma' sepakat dibolehkannya seseorang meruqyah inda ijtima' ketika berkumpul salasat syurut. Silakan dicatat. Sekarang yang ketiga, syarat dibolehkannya ruqyah. Apa aja syaratnya?
Apa aja syaratnya? Yang pertama, ayyakuna bikalamillahi aw bi asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama, ruqyah itu harus dengan nama-nama Allah atau dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala atau dengan sifat-sifat Allah. Apa yang dimaksud firman Allah? Ya Al-Qur'annya dibaca. Setiap ayat dalam Al-Qur'an adalah syifa, penyembuh. Syifa. Sampai-sampai para ulama mengatakan kalau ada seseorang yang meruqyah dirinya, dia tidak faham ayat Al-Qur'an. Jadi ada ayat-ayat Al-Qur'an yang lebih condong, lebih khusus digunakan untuk meruqyah. Seperti Al-Fatihah, seperti ayat kursi, seperti Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Namun ada orang enggak faham ini. Enggak faham makna ayat Al-Qur'an. Tapi dia tahu kalau meruqyah ini salah satunya syaratnya harus dengan ayat Al-Qur'an. Kemudian dia buka Al-Qur'an, dia baca surat talak, hukum tentang talak. Kata ulama, manfaat apa enggak ruqyahnya? Tetap manfaat. Kenapa? Karena dia enggak menyalahi, cuman dia enggak paham, kecerdasannya kurang menangkap dia. Karena dia enggak paham ayatnya, yang penting dia tahu harus dibacakan Al-Quran, maka tetap dia dapat manfaat karena Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama adalah syaratnya harus dengan firman Allah, yaitu Al-Quran. Sekarang firman Allah yang ada hanya Al-Quran. Taurat sudah diganti, muharrafah, Injil sudah diganti, Zabur sudah diganti. Gak datang orang nanti dia baca ruqyah dengan Zabur. Ditanya kenapa? Yang penting firman Allah. Lah, ini bukan firman Allah yang otentik. Ini sudah muharrafah, sudah diganti. Maka satu-satunya firman Allah adalah yang dimiliki oleh kaum muslimin, dan ini harta paling berharga di dunia yang hanya dimiliki oleh kaum muslimin yang beriman kepada Allah, yaitu Al-Quran, kalamullah. Ini yang bedakan Al-Quran dengan hadis. Al-Quran ini kalamullah, firmannya Allah. Al-Quran ini bukan makhluk. Kalau orang tanya mana afdal Al-Quran apa Nabi, ya jelas Al-Quran. Al-Quran ini salah satu sifat Allah. Salah orang yang membandingkan Al-Quran dengan Nabi. Nabi itu makhluk, Nabi itu penyampainya firman Allah. Semua yang disandingkan dengan firman Allah menjadi mulia. Malaikat yang membawa firman Allah, Jibril, jadi malaikat termulia. Malam yang diturunkan Al-Quran, diturunkan firman Allah, malam Lailatul Qadar, jadi malam termulia. Bulan yang diturunkan Al-Quran, bulan Ramadan, jadi bulan termulia. Begitu juga Nabi dari manusia yang diturunkan Al-Quran kepadanya, jadi Nabi termulia. Maka salah kalau orang membandingkan Al-Quran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda. Al-Quran ini bukan makhluk, bukan ciptaan, bukan, tapi bagian dari firman Allah, bagian dari kata-kata Allah. Makanya dia syafi', makanya dia memberikan syafaat. Makanya Al-Quran ini menyembuhkan. Karena apa? Bagian dari firman Allah. Maka boleh seseorang bersumpah demi Al-Quran. Boleh. Karena dia bersumpah dengan sifat Allah. Demi yang jiwaku di tangannya, ini cara Rasulullah SAW bersumpah. Boleh. Karena betul sifat Allah adalah memegang jiwa manusia. Ini boleh. Tapi sumpah dengan nama sahabat, sumpah dengan nama Nabi, boleh? Gak boleh. Karena makhluk. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu tadi disebutkan nama kita apa? Hendaknya dia dengan nama-nama Allah. Ini masih yang pertama semuanya. Atau dengan sifat-sifat Allah. Apa sifat Allah? Dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai yang maha menyembuhkan. Ini sifat Allah. Sifat Allah yang maha menyembuhkan. Minta sembuhkan saya ya Allah. Ishfini anta syafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru bihi saqama. Ya Allah, ishfini, ya Allah sembuhkan aku. Anta syafi, ya Allah engkau penyembuh.
La shifaa'a illa shifaa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Ini sifat Allah. Dia yang menyembuhkan. Allah katakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit dia yang menyembuhkan. Maka boleh. Jadi bukan firman Allah sekarang yang dibaca, tapi dia baca sifat-sifat Allah. Boleh? Boleh. Masih yang pertama juga. Au bi asma'ihi, atau dengan nama-nama Allah. Masih yang pertama. Apa nama-nama Allah misalnya? Ya Rahman, wahai yang Maha Penyayang, kasihani hamba ya Allah, angkat penyakit hamba. Ya Rahim, ini nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nama-nama Allah, disebutkan nama Allah. Boleh meminta dengan ini? Boleh. Ini syarat yang pertama. Hendaklah memintanya dengan firman Allah, atau dengan nama Allah, atau dengan sifat Allah. Yang kedua, wa bil lisanil arabi wa bima yu'rafu ma'nah. Yang kedua ini ada dua bagian penjelasannya. Hendaklah dengan bahasa Arab atau yang diketahui maknanya. Bilisanil arabi wa bima yu'rafu ma'na. Terkadang pakai bahasa Arab tapi nggak paham artinya, kita nggak paham. Dukun-dukun yang di Arab pakai bahasa Arab, nggak bakal pakai bahasa Cina, nggak bakal pakai bahasa India. Tapi dia buat mantra-mantra yang tidak diketahui maknanya. Ini pun nggak boleh. Jadi maknanya harus jelas. Orang yang bacanya paham maknanya, dan orang yang dibacain pun bisa tahu apa yang dibacakan. Yang ketiga, wa ayya'taqida anna ruqyata la tu'athir bidzatiha bal bitaqdirillahi ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir dalam syarat ruqyah ini, hendaklah dia meyakini, nah ini yang terpenting ini, bahwasannya ruqyah ini dampaknya diberikan dengan izin Allah, bukan semena-mena begitu saja, bukan karena yang membacakannya orang sakti, bukan karena yang dibacakannya orang sakti, bukan. Maka syarat yang ketiga ini harus faham. Ini syarat tawakal kepada Allah dan beriman kepada Allah. Dia tahu ketika dibacakan ini perantara, membacakan dengan firman Allah. Ruqyah ini, doa-doa ini bukan dengan zatnya begitu saja menyembuhkan, bukan, tapi semuanya dengan seizin Allah. Hakikatnya meminta lagi kepada Allah. Maka orang yang meruqyah ataupun diruqyah, dirinya harus tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta kesembuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kita tahu, kadang sudah meruqyah kok belum sembuh. Sudah saya bacakan tapi kok nggak sembuh. Mungkin masalah. Periksa diri Anda. Apakah tawakal Anda benar kepada Allah? Apa doa-doa yang Anda tujukan benar kepada Allah? Atau apakah yang Anda makan ini sesuatu yang haram sehingga menghalangi doa Anda? Karena terkadang doa itu terhalangi dengan apa? Dengan sesuatu yang haram. Karena hakikat ruqyah ini doa, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah beberapa hukum tentang ruqyah. Jadi artinya kita tahu bahwasannya seseorang dia boleh meruqyah dirinya. Maka ketika dia meruqyah dirinya, hukum ruqyah ini ada. Syaratnya nggak boleh syirik. Lebih rincinya ada 3 syarat. Hendaklah dengan nama-nama Allah, dengan firman Allah atau sifat Allah. Yang pertama, hendaklah ruqyah itu dilakukan dengan bahasa yang difahami. Yang paling utama bahasa Arab, doa-doa yang dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah tawakalnya kepada Allah. Dia harus yakin bahwasannya ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga ini erat kaitannya dengan tawakal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, membahas syarat yang ketiga ini, maka erat kaitannya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berfirman yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisab humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Muttafaqun alaih. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man iktawa aw istarqa faqad bari'a min at-tawakkal aw at-tawakkul. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibn Majah. Wa qala al-Albani sahih. Wa qala al-Albani sahih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di syarat yang ketiga ini, yaitu syarat keyakinan bahwasannya keyakinan yang sempurna ruqyah ini tidak berdampak kecuali dengan izin Allah, maka kita bikin sub judul baru. Jadi kalau tadi apa? Kita faham hukum ruqyah, hukum dasarnya ruqyah, syarat-syaratnya ruqyah, dan definisi ruqyah kita sudah faham, alhamdulillah. Tapi Ustaz pernah dengar beberapa hadis katanya melarang minta ruqyah, Ustaz. Betul. Berarti ini sub tema baru. Kalau Anda mencatat, kasih catatan. Ini sebuah tema di bawah tema ruqyah. Bagaimana hukum kita meminta ruqyah? Ini erat kaitannya dengan syarat yang ketiga tadi. Keyakinannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu hadis, kalau orang nggak bisa memahami seolah-olah bertolak belakang hadisnya. Bagaimana tadi disuruh ruqyah, sekarang nggak boleh minta ruqyah? Ya kan? Ini gunanya kita belajar dari para ulama. Ini gunanya kita membaca buku. Ini gunanya kita talaqi, mengambil pemahaman. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau masih hidup sampai sekarang. Beliau salah satu ulama yang memiliki daurah, memiliki seminar di Masjid Nabawi tahunan. Di waktu seminarnya beliau, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka umumnya majlis-majlis di Masjid Nabawi itu mereka meliburkan diri. Kenapa? Supaya orang-orang ikut majlisnya beliau. Beliau ini adalah salah seorang alim ulama yang menuntut ilmu dengan riwayat. Jadi sanadnya nyambung. Kalau kita tahu ada orang hafal Quran punya sanad, punya ijazah. Oh, ini lebih utama. Kenapa? Ada ijazahnya imam ini. Karena dia punya sanad nyambung sampai Nabi. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dia mengambil ahadits Rasulullah dengan sanad bersambung kepada Rasulullah, dan dia mengambil ilmu-ilmu kitab-kitab yang diriwayatkan ini bersambung kepada para muallifnya atau para periwayatnya. Dan setiap tahunnya, setiap pelajaran beliau memberikan buku bahasan yang dibahas itu. Di bukunya ada format, ketika kita sudah dengar dari beliau, kita tulis bahwasannya kami dapatkan riwayat bacaan, bukan riwayat langsung, tapi riwayat yang dibacakan di muhadarahnya dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dia sebutkan, kalau habis bahas satu tema, dia sebutkan silahkan sekarang tulis bahwasannya kalian, siapa namanya, sebutkan, tulis namanya, mendapatkan riwayat qiraah, bacaan yang dibacakan oleh seorang qari'nya yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Jadi dia apa? Masih meriwayatkan, bersambung riwayat ini. Subhanallah, dia masih menjaga keautentikan murninya Al-Quran dan murninya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang duduk di majelis beliau ini banyak, luar biasa. Ratusan ribuan orang. Setiap musimnya itu dibuat muhadarahnya beliau, begitu terkenal. Dan ini kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang penuntut ilmu. Dia mengatakan seringkali, ya, sedikit faedah kita keluar. Dia seringkali mengatakan, setiap kali buka majelisnya dia bacakan hadis Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Sesungguhnya orang yang suka menyayangi itu dikasih sayangi oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ard, sayangilah orang yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama, maka engkau akan diberikan kasih sayang dengan siapa yang di langit. Setelah bacakan hadis ini, dia berkata,
merupakan dari kasih sayangnya seorang ulama adalah menjelaskan masalah-masalah agama kepada murid-muridnya dan kepada kaum muslimin. Ini luar biasa. Poinnya, salah satu yang beliau jelaskan, bahwasannya ilmu ini gak bisa dipelajari oleh seseorang dengan hanya baca saja. Gak bisa. Harus talaqi, harus datang kepada ulama, harus dijelaskan sebagaimana para sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita belajar, hal-hal seperti ini akan hilang kepada kita, seolah-olah hukumnya berbenturan. Ibu-ibu, jelas ya, masih mendengar ya? Taib. Kalau tadi kita sudah tahu hukum ruqyah, ternyata ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan Ibn Abbas, yang artinya, yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Masuk jannah, masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surga. Min ummati, dari umatku, sab'una alfan bighairi hisab. Subhanallah. Masuk ke dalam jannah dari umatku. Rasulullah SAW mengkhususi, karena yang masuk surga bukan dari umat Rasulullah saja, tapi dari seluruh umat. Tapi Rasulullah SAW sedang berbicara tentang umatnya. Masuk ke dalam jannah dari umatku, min ummati sab'una alfan bighairi hisab, 70.000 tanpa hisab. Humul ladzina la yastarqun. Siapa mereka? Rasulullah SAW langsung mengatakan, mereka adalah orang-orang la yastarqun, yang tidak meminta diruqyah. Tadi disuruh ruqyah, sekarang nggak boleh minta ruqyah. Wala yatatayyarun, dan tidak tatayyur. Apa itu tatayyur? Tasya'um. Tatayyur itu apa? Menggantungkan nasib ke satu yang gak jelas, undian. Dia orang Arab dulu tuh kalau mau jalan, dia lepaskan burung. Kalau belok ke kanan, oh berarti kita ditakdirkan baik. Kalau belok ke kiri, ditakdirkan buruk. Dari mana ini? Gak pernah ada. Tatayyur, ada kupu-kupu datang, oh datang tamu nih, mau datang tamu kepada kita, dan lain sebagainya. Ini tatayyur, gak ada dalilnya sama sekali. Tangan gatal mau dapat duit nih kelihatannya. Ini juga gak ada dalilnya, ngarang saja. Nah ini tatayyur, namanya tasya'um. Gak boleh sama sekali. Ngelihat burung gagak, hati-hati, jangan keluar rumah. Kenapa ada burung gagak? Malaikat pencabut nyawa lagi ngider. Gak ada. Seseorang itu dicabut nyawanya sesuai ajalnya. Mau ada malaikat pencabut nyawa, mau nggak ada malaikat pencabut nyawa, kalau belum waktunya nggak dicabut nyawanya. Kalau sudah waktunya pasti dicabut nyawanya. Tatayyur ini lebih ke tasya'um, lebih kepada pesimis. Mau ngapa-ngapain sudah down duluan. Mau pergi, mau berjuang sudah down duluan. Kenapa? Pesimis. Ngelihat petanda-petanda nggak baik, wah ini bukan petanda baik nih. Ada gelas pecah, waduh kita dapat musibah. Sudah suudzon duluan kepada Allah. Nah ini nggak ada dalam agama kita. Ini agamanya orang jahiliyah. Suudzon kepada Allah, nggak ada dalilnya suudzon. Tapi Rasulullah SAW yuhibbu tafa'ul, suka tafa'ul, suka optimis. Ngelihat orang, misalnya namanya bagus, oh mudah-mudahan maknanya seperti namanya. Tafa'ul. Melihat sebuah perkara, memilih sesuatu yang mudah. Melihat lagi perkara yang lain, hari ini misalnya cerah, misalnya, maka mudah-mudahan Allah turunkan rezeki kepada kita. Ini tafa'ul, optimis, semangat, membuka harapan. Beda sama yang tadi tasya'um, nakut-nakuti, ngegembosi, nggak jelas, mendahului takdir Allah. Kalau yang kedua beda, raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tatayyur juga nggak boleh. Ternyata dari sifat orang yang masuk surga tanpa hisab wala adab, itu yang nggak minta diruqyah, nggak suka tatayyur. Ini banyak sekali orang yang suka tatayyur. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian sifat yang ketiga, mereka yang kepada Rabbnya, kepada penciptanya, kepada yang memberikan rezeki dan mengatur alam semesta,
bertawakal, menggantungkan perkaranya mereka. Ini hadis yang pertama, muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa 'anil Mughirah, dari Mughirah ibn Syu'bah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iktawa aw istarqa faqad bari'a min at-tawakkul. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibn Majah wa qala al-Albani sahih. Dalam riwayat yang lain hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang iktawa, barang siapa yang dia melakukan kai itu apa, Bu? Kai itu menusukkan berobat. Jadi ada satu jenis perobatan sejak zaman dahulu terkenal. Di tempat yang sakitnya, di urat-urat sakitnya itu ada orang-orang yang ahli spesialis, dia tahu, ditusukkan besi panas supaya menghilangkan sakitnya. Maniktawa, barang siapa yang melakukan kai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi besinya dibakar dulu di api, besi panas ditusukkan kepada dia. Au istarqa, atau meminta ruqyah, faqad bari'a minat tawakkul, maka dia telah berlepas diri dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan Imam Ibn Majah, dan berkata Syekh Albani rahimahullah, hadisnya sahih. Lalu Ustaz, bagaimana tadi disuruh ruqyah, sekarang enggak boleh minta ruqyah? Bagaimana memahami hadis ini? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat al-istirqa, meminta ruqyah, ini beda dengan kalimat ruqyah. Kalau ruqyah tadi bacaannya, hukumnya semua ulama sepakat. Ini dulu fahami. Gak ada ulama yang bilang dan hadis yang melarang ruqyah. Kalau ruqyah itu syariat, tidak keluar dari apa yang Rasulullah SAW syaratkan, yaitu tidak ada unsur kesyirikan, maka boleh. Ini poin pertama. Jadi sepakat semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ruqyah boleh. Taib. Istirqa itu minta ruqyah. Nah, ini jenis yang ulama berbeda pendapat. Istirqa, meminta di ruqyah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat istirqa, meminta ruqyah, dalam bahasa Arab seperti istighfar, meminta ampun. Apa kalimat istighfar? Astaghfirullah. Apa artinya? Meminta ampun. Begitu juga istirqa, meminta ruqyah. Nah, kalimat ini punya 3 makna. Mana yang di hadis ini yang dilarang? Makna yang mana? Perhatikan, silahkan dicatat. Meminta di ruqyah ini ada 3 gambarannya, ada 3 jenisnya. Yang pertama, talabur ruqyah minan nafs, minta ruqyah dari diri sendiri, yaitu meruqyah diri sendiri, dia sendiri yang baca, dia sendiri yang baca, ngeruqyah, minta kayak orang istighfar, dia sendiri yang baca astaghfirullah, dia minta ampunan kepada Allah untuk dirinya sendiri, dia sendiri yang baca. Maka fal awwalu ma'murun bihi syar'an. Kalau jenis yang ini ulama sepakat tidak dilarang, tidak masuk ke dalam hadis tadi. Kenapa? Mana dalilnya? Dalilnya adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqi minal ain. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku meminta ruqyah dari ain. Ain itu apa, Bu? Mata panas, mata jahat. Ada orang melihat nikmat atau hasud, naudzubillah, dia tidak menyebut nama Allah, maka terkena ain gara-gara mata panasnya. Dan ini suatu yang ma'ruf. Sebelum datang Islam pun orang tahu. Kadang-kadang orang, anak kecil tuh dipakaikan kalung-kalung untuk menolak mata panas ini. Nah, itu nanti ada hukumnya lagi berbeda. Intinya ain itu ada. Maka Rasulullah SAW dahulu menerangkan, kata Aisyah,
Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku, lihat. Apa kata Aisyah? Menyuruhku. Kalau menyuruh berarti boleh enggak? Boleh. Ya'muruni an astarqi minal ain. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk meminta ruqyah dari penyakit ain. Qala Ibn Hajar fil Fath, berkata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, kitab Fathul Bari di juz ke-10 halaman 201, kana ya'muruni an astarqi wa indahu min tariqin musa'ar an Ma'bad ibn Khalid kana ya'muruha wa fi hadzal hadits masyru'iyyatir ruqyah liman asabahu al-ain. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibn Hajar menerangkan, menyuruh, membawa lafaznya Aisyah, menyuruhku meminta ruqyah dari penyakit ain, dari penyakit mata panas, dari penyakit mata panas. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasannya ya'muruha, Rasulullah SAW menyuruh dia, lafaznya seperti itu. Maka berkata Ibn Hajar, wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini terdapat syariat meruqyah bagi orang yang terkena ain. Wa fil Muntaqa syarh Muwatta, dalam syarah Muwatta disebutkan sama tentang Aisyah juga, bahwasannya kanat Aisyah radhiyallahu taala anha kathiratun al-istirqa atau kathiratul istirqa. Dahulu Aisyah sering kali meminta ruqyah. Nah, kalau nggak boleh, nggak mungkin Aisyah meminta ruqyah, tapi dia meminta ruqyah. Qala Malik, berkata Imam Malik menjelaskan tentang ini, dahulu Aisyah apabila terkena sedikit apapun, ada kayak peradangan sedikit, ada kayak jerawat melenting sedikit di tangannya, dia langsung membacakan ta'widz, membacakan apa? Ruqyah. Sampai-sampai orang yang di sekitarnya bilang, wahai ummul mukminin, wahai Aisyah, ini nih hal kecil, cuman melenting doang, masa di ruqyah? Kata Aisyah, tidak mengapa, sesungguhnya Allah itu membesarkan sebuah perkara yang kecil dan mengecilkan sebuah perkara yang besar. Gak apa-apa, kata Aisyah. Maka dari riwayat yang ini kita fahami makna meminta di ruqyah itu salah satunya adalah meruqyah diri sendiri dengan bacaan diri sendiri. Ini yang dibolehkan. Jadi minta di ruqyah kayak minta istighfar. Mintanya sama siapa? Sama Allah, dengan cara dia meruqyah dirinya sendiri. Ini boleh ibu-ibu? Boleh, sepakat para ulama. Gambaran yang kedua, talabur ruqyah minal ghair lil ghair. Meminta ruqyah dari orang lain. Nah, sekarang bukan dia yang baca, orang lain yang baca, lil ghair, untuk selainnya dia. Jadi minta orang lain, tapi bukan buat dirinya, minta buat orang lain juga. Ada orang lagi sakit, dia datang ke satu orang yang pintar meruqyah, faham bacaan Al-Quran, tolong ruqyahkan dia. Nah, ini gambaran kedua, minta di ruqyah. Disebutkan an Ummu Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyah fi wajhiha suf'ah faqala istarqu laha fa inna biha nadrah. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang budak perempuan yang dia terkena sesuatu di wajahnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan istarqu laha, mintakan ruqyah untuknya. Rasulullah SAW suruh orang meruqyah dia. Jadi menyuruh orang lain untuk meruqyah orang lain, meminta orang lain untuk meruqyah orang lain. Maka dalam hadis ini jelas dibolehkan. Qala Ibn al-Athir, wa qad jaa fi ba'd al-ahadits jawaz ar-ruqa wa fi ba'dihha an-nahyu anha, fa min al-jawaz qawlihi sallallahu alaihi wasallam istarqu laha fa inna biha an-nadhrah ay utlubu laha man yurqiha. Dan dari meminta ruqyah yang dibolehkan jenis yang kedua adalah minta orang untuk meruqyah orang. Ini boleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Kalau nggak boleh, nggak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melakukannya. Yang ketiga, ini yang jadi tema hadis yang tadi yang kita baca. Talabur ruqyah minal ghair lin nafs. Minta ruqyah dari orang lain buat dirinya. Minta, ruqyahkan saya dong, ruqyahkan saya dong. Ini minta dari orang lain buat dirinya. Wa hadha huwa an-naw'ul makruh alladhi yahrimu fa'ilahu min al-fadilati allati jaa'a fil hadis. Dan ini adalah jenis yang tidak disukai. Artinya tidak disukai ini bukan haram. Jadi kalau hukum asasnya fahami dulu. Minta ruqyah kepada orang lain untuk dirinya boleh, boleh. Tapi tidak disukai. Kenapa? Karena ada hadis yang mengisyaratkan dia kehilangan keutamaan menjadi 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Tapi bisa masuk surga? Bisa. Karena ada orang-orang yang dihisab dulu baru masuk surga. Maka ini makna yang ketiga. Ani Ibn Abbas, dari Ibn Abbas meriwayatkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang tadi kita bacakan di awal, yadkhulul jannah min ummati 70.000 bighairi hisab. Masuk dari umatku 70.000 tanpa hisab, masuk ke dalam jannah. Humul ladzina la yastarqun. Ini yang maknanya la yastarqun, tidak meminta ruqyah, yaitu meminta ruqyah kepada orang lain untuk dirinya. Berkata Syekh Albani dalam sebuah rekaman dalam kaset ketika dia menjelaskan tentang ini, asyahid yang dimaksud dalam hadis ini, anna hadzal hadis yaqulu anna min sifati 70.000 alladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wal 'adzab wa wujuhahum kal qamar lailatal badr annahum la yatlubuna ar-ruqya min ghairihim fadhihabur rajul ila ghairihi yaqulu irqini yunafi hadhihi al-fadilah. Maka yang dimaksud dengan hadis orang-orang yang masuk 70.000 ke dalam surga tanpa hisab dan azab, dan wajah mereka seperti berseri, seperti apa? Seperti bulan di malam Badar, bulan purnama, bahwasannya mereka tidak meminta ruqyah dari selainnya untuk dirinya, seperti perkataan seseorang ketika pergi mengunjungi seorang alim atau yang lainnya, irqini, ruqyahlah aku. Maka ini menghalangi dia mendapatkan keutamaan tersebut. Dan ini juga yang dijelaskan oleh Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, dan ini juga yang dijelaskan oleh Lajnah Daimah, juga Ibn Baz rahimahumullah. Artinya yang dilarang itu meminta ruqyah kepada orang lain. Sebagian ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak mengapa. Yang dimaksud tidak boleh meminta ruqyah kepada orang lain kalau tawakalnya kurang. Karena hakikatnya ketika dia minta kepada orang lain, seolah-olah dia bilang, kalau saya yang minta kepada Allah, Allah nggak mengabulkan. Nah, tawakalnya berkurang. Tapi kata dia kalau tawakalnya full penuh, nggak apa-apa. Wallahu ta'ala a'lam. Kami yang mempelajari ini lebih condong tetap tidak disukai, karena adanya hadis, minimal dia keluar dari perbedaan pendapat di antara ulama. Taib, timbul masalah. Tapi ya Allah Ustaz, saya pernah melakukan minta di ruqyah. Apa saya nggak dapat kesempatan buat masuk ke dalam 70.000 golongan? Lah, tentu tidak. Ya, ada hadis-hadis yang menerangkan, ada hadis Imran dan lain sebagainya, bahwasannya para ulama menjelaskan orang yang sudah bertaubat dari sebuah kesalahan, sebuah ketidaktahuan, maka taubat tajubbu ma qablaha, taubat menutup yang setelahnya. Maka dia berhenti tidak meminta ruqyah kepada orang lain, tapi dia kalau sakit, dia ruqyah dirinya sendiri, karena mudah ruqyah itu. Dia baca saja Al-Fatihah, dia baca aja qul huwallahu ahad, qul huwallahu binnas, ini ruqyah. Jadi nggak ada tuh tim khusus untuk ruqyah, nggak ada. Kalaupun mau ada orang seperti itu, nggak mengapa. Memang orang-orang mungkin yang belajar ruqyah khusus, tapi jangan seolah-olah difahami nggak ada yang bisa ruqyah kecuali mereka. Nah, ini salah. Ruqyah itu gampang, ruqyah itu bacaan, ruqyah itu doa.
bukan sesuatu yang susah. Ruqyah itu sebuah cara, sebuah metode, obat yang Allah turunkan untuk semua hambanya dimanapun dan kapanpun, kecil dan besar. Dia bisa meruqyah dirinya sendiri semasih sesuai dengan syarat yang Rasulullah SAW berikan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini kita faham hadis dilarang meminta ruqyah. Yang terakhir, adapun bila seseorang mengunjungi orang yang sakit, maka hendak dia meruqyahnya. Kalau ini beda, bukan meminta ruqyah atau bukan meruqyah di sini, tapi dia tanpa diminta dia ruqyah orang lain. Ini bentuk ihsan, bentuk amalan baik, dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan ini yang dicontohkan oleh malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah dan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, dia meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kurang lebih sedikit hukum ruqyah yang mudah-mudahan menjadi amal saleh bagi diri saya dan kedua orang tua saya dalam menjelaskan ayat-ayat Allah ini kepada kaum muslimin, dan menjadi amal saleh buat para jamaah yang dia meluangkan waktunya menuntut ilmu Allah, mendapatkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membangun imannya di atas ilmu, di atas pemahaman Al-Quran dan hadis Rasulullah, sehingga tidak mudah dia dibohong-bohongi, ditipu oleh orang-orang yang dia memanfaatkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah untuk keuntungan duniawi, Juga dia terjaga dari terjatuh ke dalam kesyirikan, karena Bapak Ibu atau Ibu-ibu perhatikan ini, syirik itu sesuatu yang bahaya luar biasa. Sampai-sampai saking bahayanya orang yang paling bertauhid yang Allah sebutkan di antaranya adalah Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Itu doa dalam Al-Quran dan doanya diabadikan sama Allah. Apa yang Nabi Ibrahim minta salah satunya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, lindungi aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Itu berbuat syirik kepada Allah, karena syirik ini bahaya. Jangan sampai na'udzubillah kita terjatuh ke dalam kesyirikan karena keteledoran kita gak mau belajar apa itu tauhid dan mana yang digolongkan ke dalam perbuatan syirik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Maka insyaallah kita jawab sesuai apa yang kita bisa jawab, sesuai kapasitas ilmu yang kita dapat, yang kita pelajari dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, tadi disebutkan Aisyah ketika sakit, maka Aisyah membacakan ruqyah dengan al-mu'awwidzat. Apa yang dinamakan ruqyah dengan al-mu'awwidzat itu? Al-mu'awwidzat itu dalam bahasa Arab minat ta'awudz, meminta perlindungan. Orang ketika mau baca Al-Quran dia bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya meminta perlindungan kepada Allah dari syaitanir rajim. Berarti al-mu'awwidzat adalah bacaan-bacaan yang tujuannya meminta perlindungan yang ditujukan kepada Allah. Apa itu mu'awwidzat? Ya ruqyah. Apa itu ruqyah? Bacaan dari Al-Quran, bacaan dari hadis, doa-doa yang ada dalam Al-Quran, doa-doa dalam hadis, permintaan-permintaan yang ditujukan kepada Allah yang tidak mengandung syirik. Ini namanya mu'awwidzat. Ini namanya apa? Mu'awwidzat. Zikir ba'da salah mu'awwidzat. Zikir habis salat ada bacaan, di antara yang disyariatkan baca qul a'udzu birabbil falaq. Apa artinya? Aku berlindung kepada Tuhannya subuh. Rabb falaq, yang menciptakan waktu subuh. Ini a'udzu, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini mu'awwidzat. Qul a'udzu birabbin nas. Ini meminta perlindungan kepada rajanya, Tuhannya manusia, yang menciptakan manusia. Dia minta perlindungan. Ini namanya mu'awwidzat. Kemudian yang kedua, assalamualaikum Ustaz, saya baru menikah dengan laki-laki, Allahumma barik, yang sebelumnya menikah. Saya pikir agamanya baik, ternyata sesudah menikah ternyata jauh dari agama. Teman-teman dan keluarga suami kalau berkumpul sering melakukan kemaksiatan.
seperti tidak sholat, merokok, dan minum alkohol. Alhamdulillah. Bahkan suatu hari saya menemukan obat terlarang di tas suami saya. Saya meminta cerai, tapi suami saya tidak mau karena alasannya suami saya harus didampingi agar berubah. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak berubah. Apa hukumnya saya mengancam cerai jika suami saya masih berbuat maksiat? Saya tidak tenang dan ingin punya suami soleh. Sampai mana batasannya sampai diperbolehkan istri minta cerai? Terima kasih. Kepada penanya, pertama saya nasihatkan, tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang sempurna. Jadi pertama dia bersabar atas segala takdir yang Allah takdirkan kepada dia. Yang kedua, setelah dia bersabar, dia ketahui bahwasannya yang tidak sempurna itu bukan hanya suaminya, tapi dirinya juga tidak sempurna. Yang ketiga, dia juga harus memahami, dan suaminya juga harus paham, ada hak-hak sebagai seorang suami. Betul, cerai itu secara umum di tangan suami. Tapi ketahuilah, Anda juga harus tahu, Anda juga punya hak. Seorang perempuan itu punya hak yang dengannya dia boleh melangsungkan pernikahan atau membatalkan pernikahan. Artinya meminta dicerai, ada haknya dan dijaga dalam Islam. Alhamdulillah kita dalam sebuah negara yang menjaga aturan Islam tersebut. Ada Kementerian Agama, jelas hak-hak itu dijaga. Gak boleh suami memukul istrinya, melukai istrinya, gak boleh, dilarang dalam Islam. Begitu juga ketika suaminya fasik, naudzubillah. Suaminya apa? Fasik, apalagi sampai pakai obat terlarang, narkoba dan lain sebagainya, ini fasik, naudzubillah. Dan haknya dilindungi. Maka kembalikan masalah Anda kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sesuai petunjuk Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila Anda berselisih, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul, dan hukumnya telah Allah terangkan. Anda tahu, wahai ukhti karimah, wahai saudara perempuan saya yang Allah subhanahu wa ta'ala lindungi, apa fungsi wali ketika nikah? Kenapa perempuan harus ada walinya? Ini salah satunya. Apabila terjadi dalam rumah tangganya sesuatu yang sudah tidak bisa diatasi antara suami dan istri, rujuk kepada walinya. Anda kumpulkan walinya dari dua belah pihak, ungkapkan masalah, berikan solusinya, cari solusinya, dan walinya si perempuan melindungi dia. Kalau wali si perempuan sudah tidak ada wali hakim. Negara yang dia berhukum dengan hukum Islam, di antaranya Departemen Keagamaan, ada hukum Islam di sana, diterapkan dalam mazhab Syafi'i, dan ini mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada hukum Islam. Kalau Anda sudah tidak punya wali, atau wali Anda tidak mau menanggung Anda bisa lari kepada wali hakim. Laporkan masalah Anda supaya dinasihati suaminya. Mudah-mudahan cara yang pertama tidak cerai tapi suaminya taubat. Mudah-mudahan. Dan itu tergantung kepada Anda. Mau Anda bersabar membimbing suami Anda, fadilahnya besar. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau Allah berikan hidayah dari tangan Anda dengan sebab Anda ba'dallah seseorang, maka lebih baik daripada unta merah, saat itu tunggangan yang paling mewah. Tapi kalau Anda tidak kuat, suaminya pun bukan orang yang tipe mau berubah, maka apa? Maka boleh Anda meminta kepada wali hakim untuk diputuskan, untuk meminta cerai dengan proses yang ada. Dan alhamdulillah negara kita memfasilitasi itu dan sangat melindungi hak-hak perempuan, sangat melindungi hak-hak perempuan. Jangan takut. Tapi di satu sisi ketahuilah hak suami. Jadi ada batasan-batasannya kapan boleh minta cerai. Kalau sudah sampai kefasikan seperti ini boleh. Tapi kalau suaminya baik, bekerja, kesalahan-kesalahan sifat manusiawi, namanya manusia kurang, mungkin ada sedikit akhlaknya nggak enak, sedikit muamalahnya nggak enak, mungkin nafkahnya kurang sesuai dengan apa yang Anda bayangkan. Nah ini nggak pantas Anda minta cerai. Anda juga berkaca, suaminya pun ketika nikah itu menyangka Anda solehah, ternyata Anda juga tidak solehah, banyak kurangnya. Bagaimana kalau suami Anda yang berpikir seperti ini?
jadi ditimbang sesuai masalahnya. Jadi bukan artinya nggak boleh cerai, boleh. Dan ini orang akidah kaum muslimin, ada cerai itu ada, tapi nggak sembarangan ditempuh. Kalau memang sudah tidak ada titik temu dan suaminya tidak mau bertobat, jangan takut, jangan merasa terzalimi. Silahkan, hak-hak Anda terjaga. Datangi tempat-tempat kantor agama setempat, mereka akan mengurus, insyaallah ditangani dengan baik. Kemudian yang ketiga, Ustadz, bagaimana kalau ada ruqyah tapi mengucapkan ayat-ayat Al-Qur'annya tidak benar, tajwid dan makhrajnya, apakah itu bisa sesuai dengan syariat? Makanya belajar. Kalau tajwidnya nggak benar, ya belajar. Dia harus belajar sesuai dia. Kalau dia semampunya dia baca. Kalau dia nggak bisa baca Al-Quran, maka dia berdoa dengan doa bahasa Indonesia yang tidak ada kesyirikan di dalamnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah apabila tindak meruqyah seorang perempuan harus juga diruqyah oleh perempuan atau dibolehkan diruqyah oleh ustaz laki-laki? Pertama, yang meruqyah itu nggak mesti ustaz. Anaknya bisa meruqyah, suaminya bisa meruqyah, dirinya sendiri bisa meruqyah. Kita sudah jelaskan tadi hukumin tadi. Ruqyah, kalau dirinya sudah bisa ruqyah, ruqyah sendiri. Dan Anda ketahui bahwasannya ruqyah yang paling manfaat itu ruqyah diri sendiri. Karena ruqyah itu pengaruhnya sesuai tawakalnya dia kepada Allah. Kalau dia ruqyah diri sendiri, berarti dia percaya sama Allah. Semakin tinggi kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesembuhan, sabar. Mungkin ada sesuatu yang menghalangi doanya dari perbuatan haramnya dia, atau Allah mau menguji dia. Namanya kita orang mukmin, bersabar, beriman kepada takdir, bukan yang enak-enak aja, tapi takdir yang tidak enak. Menurut kita tidak enak, kita juga beriman, bersabar kepada Allah. Adakah atau ada dalil yang menyebutkan bahwa dengan membaca Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit? Ya, jelas ada. Al-Quran syifa'ul linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat-ayat lain Allah menerangkan bahwasannya Al-Quran ini syifa. Doa itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Ini syifa. Dan banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang apa? Al-Quran ini syifa, karena dia adalah kalamullah. Assalamualaikum Ustaz, sekarang banyak yang membuka praktek ruqyah, bahkan ada ruqyah center. Apa kita boleh datang ke tempat itu dan ajukan meruqyah penyakit yang tidak sembuh-sembuh atau jodoh yang tidak kunjung datang? Pertama, ruqyah center boleh buka, ya boleh saja, karena ada beberapa sahabat Nabi yang meruqyah seseorang dan dapat ganjaran dari ruqyahnya, itu boleh-boleh saja. Namun datang ke tempat ruqyah center, ya berbalik lagi tadi hukumnya, meminta ruqyah kepada selain dirinya untuk meruqyah dirinya, yang tadi sudah kita jelaskan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara kita meruqyah diri sendiri secara sederhana? Caranya baca Al-Quran, belajar Al-Quran, ngaji. Anda tahu, ibu-ibu dan semua yang ada di sini, semuanya ini faedah azimah. Anda sholat itu ruqyah. Dalam sholat Anda baca Al-Quran, baca Al-Fatihah. Anda ngaji itu ruqyah. Anda zikir itu ruqyah. Zikir habis sholat. Anda zikir pagi petang itu ruqyah. Coba fahami apa arti yang Anda baca. Makanya kalau baca zikir ini fahami, baca artinya supaya faham. Jadi lisannya baca zikir, otaknya nggak ngalor kidul. Jelas dia tahu. Anda baca zikir pagi petang, semuanya isinya permintaan kepada Allah. Setelah memuji Allah, minta kepada Allah. Ini ruqyah. Dan secara khusus kalau sakit, Anda niatkan bacaan ini untuk menyembuhkan penyakit dengan ayat Al-Quran atau ayat-ayat yang memang diperuntukkan untuk ruqyah, atau hadis yang menerangkan tentang ruqyah, jelaskan diperuntukkan untuk ruqyah, ini boleh juga. Jadi ruqyah ini intinya doa, minta kepada Allah dengan Al-Quran, atau doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah, atau doa yang ditujukan kepada Allah.
Ustadz, di salah satu TV sekarang ada acara ruqyah oleh salah satu ustadz. Apakah ruqyah tersebut mengandung syirik atau tidak? Dan apa hukumnya wirid-wirid yang diambil dari Al-Quran dengan tujuan wirid itu agar dengannya dagangannya laris, dan wirid tersebut diberikan dari kiai ke jamaah? Yang pertama, ustadz yang tadi disebutkan saya nggak tahu, jadi saya nggak bisa hukumi. Silahkan ibu-ibu yang hukumi sendiri, sudah belajar tentang ruqyah, mana yang syariat, mana yang tidak. Yang kedua, apa hukum wirid-wirid yang diambil dari Al-Quran? Semua bacaan Al-Quran bagus. Kalau orang bilang bacaan Al-Quran nggak bagus, kafir. Tapi mengkhususkan satu wirid khusus untuk lariskan dagangan perlu dalil. Misalnya ada orang mau jualan terong, supaya terongnya laku, baca surat An-Nas. Nah, ini tanya kepada dia, mana dalilnya? Kan gitu kan? Bukan kita bilang surat An-Nasnya nggak benar, kafir kita kalau bilang surat An-Nasnya nggak benar. Justru dia prakteknya ini mana supaya dagangan ketimunnya laku, supaya dagangan sayurannya laku, baca surat An-Nas ini mana contohnya? Jelas? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum Ustaz. Maaf mau bertanya, insyaallah saya maafkan. Ada pengobatan isyarat, apa ini? Isyarat mungkin disyariatkan secara metode transfer. Jadi bapak kiainya itu mengobati pasien dengan memegang asistennya, lalu si asisten itu seperti kesurupan. Wallahu a'lam, saya nggak pernah dengar ini dalam Al-Quran, dalam hadis. Wallahu ta'ala. Intinya kalau ruqyah pakai Al-Quran, kalau bacaan dari hadis boleh. Silakan, ini pentingnya belajar. Ibu-ibu ya, saya perjelas. Tujuan kita belajar agama ini tahu hukum asalnya, tahu rincian hukumnya. Setelahnya praktek-praktek itu dengan berkembang zaman banyak. Jika lo menyebutkan praktek gak habis-habis. Ada orang yang ruqyah masukkan diri ke dalam air, ada orang yang ruqyah terjun ke dalam sungai, ada orang yang ruqyah terjun ke dalam laut misalnya, dan terus metodenya, caranya berkembang. Nah, cara ini nanti diukur dengan apa? Dengan dalil dari Al-Quran dan hadis yang sudah dipelajari. Boleh apa enggak? Keluar apa enggak? Bolehkah meruqyah sendiri dengan ayat-ayat Al-Quran? Boleh. Dengan media air minum misalnya, untuk meruqyah diri sendiri supaya baik tidak temperamen, boleh. Kan ruqyah ini bacaan. Nah, bacaan itu boleh dibacakan kepada apapun, kepada dirinya, kepada air, kepada makanan. Kita kalau mau makan baca apa? Bismillah, dengan nama Allah, supaya sehat. Mau motong nyembelih binatang, Bismillah, dengan nama Allah. Begitu juga bacaan-bacaan ini boleh dibacakan, dipegang tangannya. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan ini, dibacakan airnya, diusapkan dan lain sebagainya. Ini boleh. Sudah habis waktunya. Baik, 9 menit lagi ya. Tapi kita selesaikan beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana hukumnya seseorang minta diruqyah, dan bagaimana hukumnya ruqyah percaya dijadikan profesi? Tadi kita sudah jelaskan. Hukum jika kita sudah terlanjur meminta ruqyah, alhamdulillah tadi sudah kita jelaskan, kalau dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mengulanginya, bukan berarti dia melakukan sesuatu yang haram, bukan. Tapi dia sayang, walaupun ulama khilaf pendapat, kita keluar dari khilaf, kita tidak melakukan hal tersebut, dan dia betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang mungkin saya bisa jelaskan dengan kapasitas ilmu yang ada. Selebihnya saya minta maaf apabila ada satu kesalahannya, kalimat yang merupakan kalimat yang menyinggung mungkin, atau dengan nada yang seolah-olah menggurui dan lain sebagainya. Tidak lain kita niatnya berkumpul di masjid ini untuk belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah SAW. Masalah-masalah keduniaan yang lainnya tersinggung dan lain sebagainya, hilangkan masalah-masalah yang lainnya. Niat kita mau belajar ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.